Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fred Frozi dari D4 Rekasa Plat Enak dengan NIM 2205061. Di video kali ini saya akan memperhatikan sebuah bagaimana caranya kita untuk mengakses sebuah API menggunakan Postman. Nah, API sendiri itu menggunakan arsitektur REST, yang dimana REST itu menggunakan protokol HTTP, dan untuk metode-metodenya itu ada put, delete, get, update, patch, dan lain sebagainya. Nah, untuk REST dan RESTful API itu adalah sebuah implementasi nyata atau penggunaan bagaimana cara API itu digunakan. Jadi untuk mengakses sebuah API di video kali ini saya itu menggunakan request.in. Nah, di request.in ini sudah menyediakan RESTful API yang digunakan untuk bahan pembelajaran atau testing kayak gitu. Nah, di sini kita diberikan gratis free API key. API key ini untuk kata kunci dalam sebuah API, bagaimana caranya kita bisa mengakses API tersebut kayak gitu. Jadi kita coba buat API key-nya. Di sini saya sudah buat ya sebelumnya. API key dengan value key-nya X API key dan value-nya refresh free v1. Oke. Kita coba kembali. Kita gunakan baca dokumentasinya di sini. Itu untuk mengget sebuah list user data dari atau beberapa user itu dengan cara mengakses URL API users, tanya page sama dengan kita coba page sama dengan coba. Nah, di sini terlihat ketika responnya berhasil itu ditandakan dengan status 200, tanda kode 200, dan ini datanya dari masing-masing users. Terus kita coba dengan single users, kita get users berdasarkan ID. Oke, dengan URL API users 2 itu sebagai ID dari usersnya. Coba kita get ID dari users 2. Data dari users dengan ID 2 itu ada ID name, usia, rasa, email, satu, dan lain sebagainya. Kita coba get ketiga. Ketika kita ubah data ID-nya, itu kita mendapatkan data ID users dengan ID 3, MII, years, color, dan lain sebagainya. Oke, ini untuk mengget atau mengambil data dengan berdasarkan ID user. Nah, ini untuk testing user, apakah ketika kita mengget sebuah ID yang memang tidak ada di dalam data itu mendapatkan respons 404 atau tidak ditemukan, dan datanya itu kosong, list area itu kosong. Coba nah, seperti yang saya jelaskan tadi, API key ini adalah sebuah cara bagaimana sebuah API itu bisa diakses gitu. Jadi ketika saya tidak menggunakan API key ini, itu responnya itu akan berbeda. Responnya itu akan menghasilkan bad request atau error lah ibaratnya. Kita coba. Nah,
401 ternyata 401 dalam artian unauthorized atau tidak terdaftar di dalam datanya, dan ini responnya itu error missing API yang artinya kita tidak ditemukan key-nya di dalam header API-nya. Agar kita authorization itu kita bisa checklist API-nya, API key-nya, kemudian kita coba get lagi. Nah, hasilnya not found ini memang testingnya tuh seperti ini gitu. Dari dari ID 23 ini memang tidak ditemukan. Jadi ini tuh sebagai bahan testing bahwasanya jika memang ID 23 ada ID user yang tidak ada itu responnya not found dengan 404 dan datanya itu kosong seperti itu. Terus ini ada list users ini kita sama saja sebenarnya seperti list users yang di atas, tapi ini datanya berbeda seperti itu. Kita coba lihat lagi. Coba cek. Oke, datanya itu berbeda ya dengan sebelumnya di data user tadi. Oke, selanjutnya untuk single ini berdasarkan ID juga sama. Jadi sebenarnya get bahwa data yang didapatkan adalah data ID tersebut. Selanjutnya itu ada single resource ketika not found. Kita coba ketika not found 23. Nah, not found. Jadi testingnya berhasil ketika not found itu datanya itu kosong kayak gitu. Terus untuk create kita membuat sebuah data users. Kita coba create users dengan URL, terus kita ke body untuk memasukkan sebuah data API-nya dengan ini. Terus tadi itu yang sama job pekerjaan job yaitu programmer coba cek. Oke, data sudah berhasil dibuat. Kita menggunakan method post. Jadi kalau perbedaan get dan post itu, ketika get kita mengambil sebuah data dan post untuk mengirimkan sebuah data. Intinya seperti itu. Coba cek. Nah, ini sudah terbuat name job ID 691 seperti itu. Terus kita coba update datanya, users dengan ID 691 kita copy, users ID 691 kita ganti from and developer. Oke, sudah terganti ya, tapi ID-nya berubah. Memang aturan dari server dari refresh.in-nya. Oke, terus untuk update patch, biasanya ini tuh patch dan put ini sebenarnya sama saja, dia itu mengambil sebuah data, tapi setahu saya perbedaannya itu ketika put itu kita harus mengisi semua field yang ada di sini, tapi ketika patch itu kita hanya mengisi beberapa field saja, misalnya name atau jumlahnya saja. Itu dalam artian ketika kita membuat sebuah data name itu jobnya itu otomatis terisi. Harusnya masih seperti itu. Coba kita update dulu.
sudah diupdate. Coba kita update ulang karena tadi metodenya salah ya. Oke, sama saja. Kita update front end developer. Ketika put itu seharusnya memang kita tidak perlu semuanya gitu. Jadi kita mengisi data salah satu saja itu bisa mengisi keseluruhan data, harusnya seperti itu. Tapi coba namanya dia seperti itu, tapi sudah coba kita get telepon ya, telepon. Nah kayak gitu adanya Pak. Terus untuk tripa sudah delete, kita coba hapus data ID dengan ID 820 sudah saya buat tadi, kita ganti dengan delete. Cek konten, kita buat lagi post. Ada konten ya, kita coba ikutin yang ada di sini aja. Kita delete. Oh ini delete memang tidak ada ya. Seharusnya ini tuh mendelete sebuah ID sih, ID user. Tapi ini harus pas 24. Coba sih API users 2. Tapi memang ini kayak atau apa ya, aturan dari request.ini tidak bisa menghapus sebuah data ya. Jadi tidak ada konten, tidak bisa lah dia menghapus sebuah data. Terus kita coba register. Ini di sini itu kita menggunakan post ya. Coba kita daftar dengan key-nya email dan value-nya, key-nya email dan key kedua itu password. Coba register. Register soalnya register juga harusnya dapat ID nya sih, pistol register. Oh salah, ininya itu post ya, coba pakai data sendiri. Not only define user social, berarti hanya user yang
terdefinisi di request.ini saja ya. Anjir. Register itu coba register datanya. Coba pesan. Jadi memang kita harus di request.ini ini kita tidak bisa membuat sebuah akun sendiri ya. Jadi memang sudah ada memang yang bisa itu adalah data yang sudah disediakan oleh request.in. Kita coba ini. Nah ini memang sih data yang sudah terdaftar saja. Kita coba yang memang di sini kita coba PA dengan respons 400 atau salah passwordnya. Coba datanya atau datanya itu apa ya, tidak lengkap lah ibaratnya, password tidak. Oke. Nah, missing password dalam artian dia itu kehilangan sebuah data key, yaitu password. Jadi kita perlu key password seperti itu. Untuk login kita coba via login ya. Ini dengan metodenya ini, data ini, dan metodenya itu post. Coba. Oke, kita dapat tokennya, yang artinya data email dan password ini itu cocok dengan data yang ada di request.in dan menghasilkan token, yaitu sebagai bukti bahwasanya data itu memiliki kecocokan dengan data yang ada di request.in. Kita coba yang tidak berhasil. Sama sih sebenarnya. Kalau nggak ada passwordnya ibaratnya. Coba lagi. Nah ya, ini sama. Kalau saya harus ada key, password, dan email secara lengkap. Jadi ketika salah satunya tidak ada, itu ya missing password atau tidak kehilangan sebuah data key password. Kita delete response. Ini adalah ketika kita mengambil sebuah data tapi ada lazy loading lah ibaratnya, delay beberapa detik, delay itu 3 detik. Search tanda tanya delay 1 detik deh, 1 detik. Nah, coba 10 detik. Ini delay kayak detiknya deh. Tuh, lama kan?
10 detik baru dia dapat. Nah kalau 1 detik cepet pam. Nah itu ya dia. Oke, mungkin itu saja ya yang dapat saya praktikkan di bagaimana caranya untuk mendapatkan sebuah API dengan menggunakan Postman. Oke, segitu saja mungkin video kali ini. Kurang-kurangnya mohon maaf bila ada kesalahan kata atau tidak mengenakan, mohon dimaafkan. Saya Afran Furanji. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.